Selamat malam jemaat sekalian. Sedang perkabungan yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama di dalam rangkaian ibadah kedukaan kita. Mengawali malam hari ini dalam rangkaian ibadah tutup peti bagi keluarga besar dari almarhumah Ibu Lim Chumoy. Di dalam kedukaan yang kita boleh sama-sama hadiri, mari kita sama-sama siapkan hati kita, diri kita menonaktifkan handphone kita atau men-silent, untuk kita boleh sama-sama mensupport keluarga, mendukung keluarga, untuk kita boleh sama-sama dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Pendeta Agus akan memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan kasih Tuhan, kita akan berteduh sejenak dalam Tuhan. Maka ibadah penghiburan ini, ibadah penutupan peti ini, kita bersama akan mulai dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kiranya anugerah senantiasa dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di lembaran yang sudah dibagikan bagi kita, mari kita sama-sama menaikkan pujian. Satu iman yang kita sama-sama taruh di depan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Menyertai setiap kita, khususnya keluarga besar dari almarhumah Ibu Lim Chumoy di dalam kedukaan ini. Dan paduan suara dari GI Garut Jati mewakili kita semua menghantar di dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Agus Gunawan.
akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan di dalam ibadah penutupan peti ini, di tengah-tengah kedukaan yang keluarga sedang alami atas meninggalnya almarhumah Ibu Lim Chumoy yang sangat dikasihi oleh seluruh keluarga dan oleh kami sekalian. Dan kami berdoa sungguh supaya rangkaian ibadah di dalam kedukaan ini, baik hari ini, malam ini maupun besok dan juga lusa, sungguh-sungguh memberikan akan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan bicara kepada kami sekalian, karena kami tahu bahwa kami bukan cuma menghadiri akan kebaktian kedukaan ini, tetapi kami juga ingin menghibur keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang berduka. Tetapi sekaligus juga kami melihat diri kami di dalam kacamata yang sama, bahwa kami makhluk hidup, kami ciptaan Tuhan. Satu hari pun kami selesai menjalani hidup di dunia ini, kami akan pergi meninggalkan dunia ini. Kiranya firman-Mu akan memberikan bagi kami jawaban, memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan, harapan, bahkan menolong kami untuk menjalani hidup sebaik-baiknya dan mengenal Tuhan. Sehingga satu kali ketika tiba saatnya kami juga akan meninggalkan dunia ini, kami tahu kami akan pergi kemana. Bicara kepada kami sekalian Tuhan dalam Roh-Mu, lewat firman-Mu bagi kami semua. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekasih Tuhan, hidup saya dan saudara adalah hari-hari hidup yang kita jalani. Yang namanya hidup adalah waktu yang Tuhan berikan bagi saudara menjalaninya. Itulah hidup kita di dunia ini. Kalau itu pendek, kalau itu panjang, ya demikianlah hidup kita di dunia ini. Tetapi satu kali saudara juga akan bertanya, setelah hidup ini, apa di balik ini semua? Kita tahu bahwa di balik hidup ini ada kematian. Selesai kehidupan ini ada kematian. Dan ada pertanyaan selalu pada manusia dari sepanjang zaman. Setelah kematian itu apa? Setelah kematian itu apa? Dan kita tahu bahwa wilayah setelah kematian adalah wilayah yang tidak bisa diselidiki manusia dengan cara manusia. Kalau saudara ingin meneliti sesuatu, saudara mengambil sesuatu itu, taruh di laboratorium, kita pelajari, kita tahu hasilnya. Kalau saudara meneliti sesuatu, saudara bawa ke tengah-tengah kita, lalu kita teliti dan kita tahu kesimpulannya. Tetapi mengenai hidup setelah kematian, siapakah bisa membawa itu dan dibawa ke laboratorium dan kita teliti bersama? Tidak ada seorang yang bisa melakukan itu. Dari dulu sampai sekarang dan ke depan, tidak ada orang bisa melakukan itu. Tidak ada orang pergi bisa menengok ke sana lalu kembali lagi dan mengatakan itu loh, di tempat itu ada apa. Tetapi itu menjadi pasal, menjadi teka-teki, menjadi kecemasan saya dan saudara. Kecemasan setiap manusia sampai hari ini, siapapun dia. Setelah hidup ini, saya pergi kemana? Setelah hidup ini, saya akan ada di mana? Pertanyaan ini menjadi sebuah pertanyaan yang menakutkan sepanjang zaman. Mau dia orang biasa, dia orang luar biasa, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya raya, mau dia orang sederhana, mau dia adalah seorang profesor dari perguruan tinggi ternama, sama saja, sama saja. Malam ini kita bertanya yang sama juga. Kemana? Kemana roh jiwa daripada manusia, orang yang pergi meninggalkan dunia ini? Kita tahu bahwa manusia ada dua bagian paling sedikit, yaitu tubuh dan jiwanya, rohnya. Dan kita tahu bahwa tubuh manusia tidak bisa bertahan setelah roh jiwanya itu pergi meninggalkan dia. Ketika kita tahu dalam seluruh sejarah mencoba untuk bisa mempertahankan jasad tubuh dari manusia, dari kita yang sudah pergi meninggalkan dunia ini, tidak bisa.
Dan apa yang terjadi, kita ingin preserve, kita ingin supaya itu tetap ada. Toh juga tidak bisa sama seperti dulu. Kemana roh jiwanya kalau begitu? Tubuhnya, dagingnya akan habis lenyap. Kemana roh jiwanya? Pertanyaan ini semua ditanyakan oleh banyak kepercayaan. Tetapi saya dan saudara menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Firman Tuhan malam ini tadi saya bacakan. Pertama, kata Tuhan Yesus, di rumah Bapakku. Di situ orang percaya pergi. Yaitu rumah Bapa. Kalau di dalam orang percaya, orang Kristen menyebutnya rumah Bapa. Secara umum orang menyebutnya surga. Surga itu apa? Tempat di mana Allah ada. Tempat di mana Allah itu bersemayam. Sebuah tempat yang permai, kekal, indah. Tidak ada sakit penyakit di dalamnya. Tidak ada penderitaan di sana. Tidak ada lagi air mata di sana. Tidak ada lagi kesusahan, putus asa di sana. Dalam dunia kita alami semua putus asa, kesusahan sampai hari ini. Dan kita selalu mencari tempat yang terbaik untuk hidup di tengah-tengah ketidakamanan dunia ini. Banyak orang tanya tempat paling aman di mana? Tidak ada tempat itu. Karena di tempat yang paling aman pun mungkin sangat tidak aman. Tetapi mereka yang meninggal dalam Tuhan akan pergi ke surga, itu rumah Bapakku. Rumah yang permai, dan kesitulah katanya firman Tuhan katakan orang percaya akan pergi. Jadi kesitulah orang percaya akan pindah. Roh jiwanya akan ke sana. Ketika tubuhnya dikuburkan atau dikremasikan, roh jiwanya sudah mendahului. Orang percaya pergi ke rumah Bapa di surga. Dan itu adalah sebuah kepastian. Itulah kenapa saya menjadi orang Kristen. Itulah kenapa saya menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan melayani dari sejak masa muda saya. Kenapa begitu banyak orang mau menderita jadi orang Kristen? Oleh karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab sudah ada penyelesaiannya di dalam Yesus Kristus. Saudara akan pindah ke tempat itu. Dalam dunia ini orang gelisah. Kalau kita kontrak, satu hari kontrakannya habis. Kalau kita sedang cicil rumah, mungkin kita tidak sempat melunasi cicilan itu. Kalau kita sudah punya rumah, mungkin rumah kita bisa digusur. Semuanya tidak ada tempat yang pasti. Tetapi di dalam dunia kita menemukan dalam Yesus, pada akhirnya kita menemukan kepastian itu. Dan kepastian itu tidak terjadi nanti. Karena Tuhan Yesus mengucapkan ini 2000 tahun lalu kepada murid-muridnya. Itu dikatakan dalam dunia ini, bahwa setelah meninggalkan dunia ini, orang percaya akan pergi ke rumah Bapa Surgawi di sana. Dan tempat itu adalah sebuah tempat idaman. Sebuah tempat yang dinantikan oleh jiwa-jiwa kita yang restless, yang gelisah. Saya tidak pernah bertemu dengan orang yang betul-betul tidak gelisah di dunia ini. Semua orang juga gelisah. Tetapi tempat itu adalah sebuah tempat ketenangan yang paling tenang. Anak-anak Tuhan sepanjang zaman mengalami kesusahan dan aniaya. Tetapi mereka punya pengharapan kepada Yesus, dan mereka tahu Yesus akan datang kembali menjemput mereka. Dan mereka akan balik lagi kepada Bapa di surga. Bagian firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Yesus berkata, kenapa? Aku akan datang kembali karena aku rindu. Bahwa di mana aku ada, di situ juga mereka ada. Di mana mereka ada, di situ juga aku ada. Ketika kita ada di dunia ini, Dia bersama dengan kita, Immanuel. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita juga dibawa bersama dengan Dia. Supaya di tempat di mana kamu ada, kata Tuhan Yesus, di situ juga aku ada. Kadang saudara jarang saat teduh, saudara mungkin jarang berdoa, saudara jarang fellowship dengan Tuhan di dunia ini. Kita sibuk, dan kadang kita lupa Tuhan begitu rindu untuk bersekutu dengan kita. Kita jarang rindu bersekutu dengan Tuhan, tapi Dia rindu bersekutu dengan saudara. Bahkan untuk orang percaya sekalipun, aku rindu di mana mereka ada, di situ juga aku ada. Itulah orang percaya. Kita akan pergi bersama dengan Dia dalam keintiman. Kalau dalam cerita orang kaya dan Lazarus dikatakan bahwa Lazarus orang percaya itu dijemput malaikat waktu dia meninggal. Tidak dibiarkan pergi kemana dulu baru dijemput. Tapi pada saat sama dibawa oleh malaikat bertemu dengan Tuhan di surga. Tidak ada jaminan yang lebih indah dari ini. Dia yang menjemput kita, membawa kita ke tempat Dia ada di sana. Saya kasih Tuhan, sejak saya mengenal almarhumah Ibu Lim Chumoy,
Saya sangat melihat beberapa hal yang sangat luar biasa. Pertama, ibu ini adalah seorang ibu yang sangat ceria sebenarnya. Seorang yang selalu tersenyum, seorang yang optimis, seorang yang menyambut hari-hari itu dengan selalu baik, bahagia. Belakangan memang ibu Lim Chumai ini banyak sakit, ada kegelisahan dialami. Tetapi kalau dibawa berdoa, ketenangan itu lalu hadir. Karena buat beliau itu bertemu dengan Tuhan dalam doa itu yang paling penting. Maka seringkali minta didoakan. Ayolah kita berdoa. Dan kami menemukan begitu ibu Lim Chumai ini berdoa, ada sesuatu yang selalu berubah. Karena tempat roh, jiwa, perasaan, batinnya adalah ketemu Tuhan, itu tempat yang terbaik. Kedua yang saya temukan, ibu ini sangat dicintai. Saya sangat jarang menemukan seorang ibu yang sangat dicintai oleh seluruh keluarga. Bahkan ketika ibu Lim Chumai menghembuskan nafas, meninggalkan dunia ini, saya menyaksikan sendiri. Begitu datang ke rumah itu seluruh keluarga menangis, kehilangan di dalam sekali. Cinta yang diberikan untuk merawat, mengasihi ibu ini luar biasa sekali. Saya percaya ibu Lim Chumai itu blessed, diberkati benar dengan orang-orang yang selalu setia, anak-anak yang mencintainya, keluarga yang mencintainya, yang selalu harus di mana ditemani. Saya suka bertanya, dengan siapa? Ada Pak, ditemani, selalu ada yang menemani. Selalu ada yang menemani. Dan sekarang tidak ada bersama-sama lagi, tetapi ada yang menemani lebih lagi dari keluarga. Itu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Bapa di surga. Hari ini tentu keluarga sangat bersedih. Nanti ketika dimakamkan berapa hari lagi, tidak bersama-sama dengan tubuhnya, jasadnya lagi. Tetapi make sure, yakinkan bahwa almarhumah ibu mama yang tercinta sudah bersama dengan Yesus. Itu lebih baik, kata Rasul Paulus. Bukan saya mengatakan itu lebih baik, tapi Alkitab mengatakan itu lebih baik. Seorang yang tidak bersama-sama dengan kita lagi, tetapi yang kata Tuhan Yesus, dalam iman percayanya sudah bersama dengan Bapa surgawi. Lepas dari meresahkan di segala kegelisahan, lepas dari segala sakit penyakit, disambut dalam kemuliaan surgawi, karena dia sudah menemukan jalan di dalam Yesus Kristus. Ketika Thomas berkata, Tuhan Yesus, Tuhan akan pergi ke sana sejak tempat dan akan balik lagi. Lalu kami ini bagaimana? Bagaimana kami bisa tahu jalan itu? Thomas adalah seorang rasul yang selalu ragu, murid yang selalu ragu. Tetapi baik juga dia nanya supaya kita tahu jawabannya. Maka dia bilang, kalau kamu pergi Tuhan, kamu terangkat ke surga, nanti kami bagaimana? Lalu kata Tuhan Yesus, ke situ kamu tahu jalannya. Dan jalannya yang mana? Lalu kata Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi seperti firman Tuhan, di dalam duka itulah saya tetap memiliki pengharapan. Karena kita beda dengan orang-orang dunia. Karena mereka yang di dalam Yesus sudah punya pengharapan. Dan bagi saudara sekalian, maaf, yang saudara yang hadir di tempat ini, saya rindu, kami rindu berdoa. Terus saudara juga, saya dan saudara boleh menemukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, jalan kebenaran dan hidup, dan dapat kepastian itu. Karena hidup kita di dunia ini singkat, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu. Ada mereka yang berumur panjang, ada orang yang tidak berumur panjang. Kita tidak pernah tahu. Seorang akan pergi kepada Tuhan kapan, kita tidak pernah tahu. Dalam suka duka kehidupan di dunia. Sekali lagi kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga lewati rangkaian acara kedukaan ini, dan lewat doa-doa daripada kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama. Berikan kepada kami ya Tuhan kepastian. Kepastian di dalam iman seperti yang Tuhan katakan lewat firman-Mu. Keyakinan iman yang kokoh kepada apa yang Engkau katakan sendiri. Bahwa Engkau adalah Tuhan dari surga yang datang ke bumi, ke dunia, dan kembali ke surga. Dan akan datang kembali menjemput orang percaya bersama dengan Engkau masuk ke dalam kekekalan surgawi. Dan Engkau mengatakan bahwa mereka yang di dalam Engkau, meninggal di dalam Engkau,
sudah bersama-sama dengan Bapa dalam kemuliaan surga. Tubuh raga akan mulai hancur, tetapi roh jiwa kembali kepada Tuhan yang menciptakannya, kembali kepada Tuhan penebusnya, kembali kepada Tuhan rajanya, kembali kepada Tuhan yang menjadikan tempat terbaik di surga. Dan bagi kami sekalian yang masih hidup di sini Tuhan, sekali lagi kami sadar, kami tidak pernah tahu kapan hidup kami berakhir. Tapi yang pasti adalah satu kali kami juga akan pergi meninggalkan dunia ini. Kami ada di dalam waiting room, kami ada di ruang tunggu yang kami tidak tahu berapa lama kami akan dipanggil. Tetapi kami berdoa supaya tidak ada seorang pun di ruangan tempat ini yang tidak kenal Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan mendapatkan Engkau, yang tidak mendapatkan kepastian keselamatan. Ketika kami melayat ke tempat kedukaan ini, satu hari pun akan ada orang melayat kami di tempat kedukaan. Ingatkan kami, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami bijaksana menggunakan hidup kami semua. Dengarkan doa ini Tuhan, sekali lagi kami berdoa, hiburkanlah seluruh keluarganya dengan firman-Mu, dengan berkat kekuatan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan refleksikan firman Tuhan, ujian nomor yang ke-8 ada di belakang. Lingkupiku dengan sayapmu, karena firman Tuhan yang boleh kita rasakan bagi setiap kita yang hadir dalam kedukaan malam hari ini. Sebagai refleksi kita bersama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Berikanlah penghiburan surgawi bagi seluruh keluarga yang pastinya sangat kehilangan ibunda, mama yang tercinta. Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan. Ada banyak memori, ada banyak kenangan yang sangat indah. Sekian lama kami melihat tangan anugerah Tuhan juga menyertai keluarga ini untuk mengasihi, merawat mama yang tercinta. Tuhan, kami berdoa penghiburan surgawi itu diberikan oleh Tuhan, dan kami rindu
itu akan memenuhi mereka ketika mereka melewati masa kedukaan ini. Dan juga kami sekalian, sekali lagi Tuhan, Kau tahu hidup kami, pergumulan kami masing-masing, kami datang kepada Tuhan. Kalau ada kegelisahan, ketakutan dalam hidup kami mau berseru juga kepada nama Yesus. Kami mau mencari Tuhan. Tolonglah Tuhan, kasihanilah dan tolong berkatilah. Terima kasih Tuhan, arahkan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih kekal abadi dari Allah Bapa, pertolongan Roh Kudus, penghiburannya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi, selamat malam bagi setiap kita. Saya mewakili Tuhan, majelis dan keluarga besar Gea Kimto menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi keluarga besar dari Ibu almarhumah Lim Chumoy. Di dalam masa duka cita ini, Tuhan yang menyertai di dalam proses kedukaan yang ada, dan besok adalah waktunya juga untuk kita boleh hadir menyampaikan kabar duka cita yang sedalam-dalamnya juga, dan boleh mewartakan ini juga di dalam rangkaian ibadah duka cita. Besok adalah kebaktian penghiburan di tempat ini di jam yang sama, jam 7 malam. Lalu Pak Yuchen akan mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat malam semua. Saya mewakili keluarga Mama Ibu Lim Chumoy. Saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua keluarga besar, teman Mama, juga ponakan-ponakan Mama. Kami sangat berterima kasih ya, sudah mau hadir di tempat ini dan datang ke tempat Mama untuk terakhir kali. Mungkin itu aja ya. Jadi terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk pelayanan dari gereja Intong, Seterasari, Pendeta Agus, juga untuk Wahidar, untuk semua yang terlibat. Terima kasih untuk sudah hadir di tempat ini. Thank you.